Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fahria Nabila, NIM A1P1240039, kelas A dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan tahun 2024. Jadi di sini saya akan membuat video presentase, yang mana video presentase ini merupakan tugas dari dosen kami dalam mata kuliah Geografi Tanah. Jadi nanti ada 4 video yang menampilkan PPT 4 PPT kami. Jadi di video pertama ini, seperti yang kita dapat lihat bersama, judul PPT pertama saya yaitu mengenal tanah dan faktor-faktor yang membentuknya, disusun oleh saya sendiri, Dea Fahria Nabila. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada definisi tanah dan pentingnya dalam kehidupan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami dulu seperti apa itu definisi tanah. Maksudnya definisi tanah. Nah, jadi tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan, dipengaruhi oleh faktor iklim, organisme, topografi, bahan induk, dan waktu. Nah, itulah tadi definisi tanah. Kemudian selanjutnya, apa sih pentingnya tanah ini dalam kehidupan? Di sini ada 5 yang saya ambil. Yang pertama adalah mendukung pertumbuhan tanaman dan menyediakan unsur hara, air, dan ruang bagi akar tanaman. Kemudian pentingnya tanah dalam kehidupan yang kedua yaitu ada habitat organisme, yaitu tempat tinggal bagi mikroorganisme seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pentingnya tanah yaitu mengatur siklus air, menyerap, menyimpan, dan menyaring air, mengurangi resiko erosi dan banjir. Kemudian yang keempat, pentingnya tanah yaitu pendukung ekosistem, berperan dalam keseimbangan lingkungan dan siklus karbon. Kemudian yang kelima, pentingnya tanah yaitu sebagai sumber daya alam, mengandung mineral dan bahan baku penting bagi manusia. Jadi itulah tadi definisi tanah dan pentingnya dalam kehidupan. Kemudian lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada proses pembentukan tanah. Jadi tanah itu terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pelapukan batuan dan interaksi dengan faktor lingkungan. Jadi tanah itu prosesnya itu panjang, teman-teman. Nanti akan disebutkan juga tanah apa saja yang ada. Kemudian kita berfokus pada proses dulu, proses pembentukan tanah. Di sini ada 5, yaitu yang pertama bahan induk, kemudian iklim, kemudian organisme, kemudian topografi, dan yang terakhir adalah waktu. Jadi proses pembentukan tanah melalui 5 ini. Yang pertama bahan induk. Bahan induk itu seperti material asal tanah, seperti batuan yang mengalami pelapukan. Kemudian iklim atau suhu dan curah hujan mempengaruhi tingkat pelapukan dan pencucian tanah. Kemudian yang menyebabkan pembentukan tanah juga adalah organisme atau mikroorganisme, tumbuhan dan hewan, juga membantu dekomposisi bahan organik. Kemudian topografi ini bentuk dan ketinggian permukaan bumi mempengaruhi drainase dan erosi. Kemudian yang kelima adalah waktu. Pembentukan tanah memerlukan waktu ribuan hingga jutaan tahun untuk berkembang menjadi lapisan yang matang. Jadi itulah tadi 5 proses pembentukan tanah. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada faktor-faktor pembentukan tanah
Yang mana faktor di sini ada dua, faktornya ada dua, yaitu pengantar dan bahan induk. Jadi pengantar terlebih dahulu ya. Jadi tanah terbentuk melalui proses yang panjang yang dipengaruhi oleh 5 faktor utama yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, yaitu bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Faktor-faktor ini bekerja secara bersamaan dan menentukan sifat tanah yang terbentuk. Nah, itulah tadi pengantarnya. Kemudian selanjutnya adalah bahan induk. Definisinya terlebih dahulu. Jadi bahan induk adalah material asal tanah yang berasal dari pelapukan batuan dan sedimen. Kemudian peran bahan induk itu sendiri, yaitu yang pertama menentukan komposisi mineral dan sifat fisik tanah. Kemudian yang kedua, mempengaruhi kesuburan dan tekstur tanah. Contohnya, tanah yang berasal dari batuan vulkanik cenderung lebih subur dibanding tanah dari batuan pasir. Dan bahan induk menjadi dasar awal bagi proses pembentukan tanah sebelum dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jadi itulah tadi slide faktor pembentukan tanah, pengantar, dan bahan induk. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada judulnya, yaitu faktor pembentukan tanah, bahan induk, dan pengaruh jenis batuan asal. Jadi di sini kita akan mempelajari atau coba mengetahui pengaruh jenis batuan asal terhadap tanah. Jadi batuan asal itu ada 3 di sini, yaitu batuan baku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jadi 3 jenis batuan ini sangat berpengaruh terhadap tanah. Jadi kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah batuan beku. Jadi tanah yang berasal dari batuan beku kaya akan mineral tetapi butuh waktu lama untuk lapuk. Contohnya itu seperti tanah dari basalt, cenderung subur. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen ini mudah terlapukan, menghasilkan tanah dengan tekstur yang bervariasi sesuai dengan jenis sedimen. Contohnya, tanah dari batuan pasir cenderung kurang subur karena miskin mineral. Kemudian selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf, tanah yang terbentuk dari batuan metamorf bergantung pada jenis asalnya, bisa bertekstur kasar atau halus. Jadi itulah tadi 3 batuan asal. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor pembentukan tanah, peran suhu, dan curah hujan. Jadi faktor pembentukan tanah di sini ada peran suhu dan juga curah hujan ya, terbagi menjadi 2 poin. Kita jelaskan satu-satu. Di poin pertama, yaitu peran suhu dalam pembentukan tanah. Suhu, jadi perhatikan baik-baik, suhu tinggi mempercepat pelapukan batuan dengan dekomposisi bahan organik. Sedangkan suhu rendah memperlambat proses pelapukan dan perkembangan tanah. Kemudian poin yang kedua, peran curah hujan dalam pembentukan tanah. Jadi peran curah hujan ini sangat mempengaruhi pembentukan tanah karena curah hujan tinggi meningkatkan pencucian mineral, akan menyebabkan tanah asam dan kurang subur. Nah, kemudian curah hujan rendah dapat menyebabkan akumulasi garam di permukaan tanah, mempengaruhi kesuburan. Kemudian suhu dan curah hujan sebagai bagian dari faktor iklim memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik tanah yang terbentuk. Jadi
suhu dan curah hujan itu sangat memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik tanah. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya. Baik, di sini ada faktor pembentukan tanah dan organisme. Faktor pembentukan tanah dan organisme. Baik, sebelum itu kita tahu terlebih dahulu mikroorganisme itu bakteri dan jamur. Yang mana bakteri dan jamur ini membantu dekomposisi bahan organik menjadi humus yang menyuburkan tanah. Jadi mikroorganisme ini sangat berperan penting terhadap kesuburan tanah, berpengaruh ya. Kemudian tumbuhan. Akar tanaman mempercepat pelapukan batuan dan mencegah erosi. Tumbuhan ini, akar dari tanaman atau tumbuhan itu dapat mempercepat pelapukan batuan dan mencegah erosi. Kemudian selanjutnya ada manusia. Kegiatan pertanian, perkebunan, dan pengolahan tanah dapat mempercepat atau merusak pembentukan tanah. Kemudian yang keempat yaitu hewan tanah seperti cacing, serangga, dan lain-lain. Hewan-hewan tanah ini dapat menyuburkan tanah, meningkatkan erasi, dan mempercepat siklus unsur hara. Jadi itulah tadi 4 poin faktor pembentukan tanah. Dan kita beralih ke slide selanjutnya. Baik, di slide ini ada faktor pembentukan tanah topografi. Oh sebentar, saya lihat di slide. Oh tadi organisme sudah, sekarang topografi. Baik, faktor pembentukan tanah topografi di sini ada 3, yaitu lereng curam, dataran rendah, dan dataran tinggi. Faktor pembentukan tanah di 3 topografi ini itu pasti berbeda ya. Dan mana perbedaannya? Mari kita baca sama-sama. Jadi lereng curam terkadang proses erosinya itu lebih cepat, tanah menjadi tipis dan kurang subur. Itu lereng yang curam. Kemudian dataran rendah. Di dataran rendah terkadang tanah lebih tebal akibat endapan material dari tempat yang lebih tinggi, sering lebih subur. Jadi dataran rendah itu lebih sering dataran rendah itu sering subur karena mendapatkan endapan material dari tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah dataran tinggi. Jadi tanah di dataran tinggi proses pelapukan lebih lambat karena suhu lebih rendah. Jadi di dataran tinggi itu suhunya lebih rendah sehingga mempengaruhi kesuburan tanah. Jadi seperti itu faktor pembentukan tanah dan topografi. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Tadi topografi sudah, organisme sudah. Sebentar ya, saya lihat dulu organisme. Oh iya, organisme, topografi sudah kan. Sekarang waktu, faktor pembentukan tanah di bagian waktu. Jadi tanah itu membutuhkan ribuan hingga jutaan tahun untuk berkembang. Tidak cepat ya. Tanah muda masih mirip dengan bahan induknya sebelum berkembang sempurna. Sedangkan tanah tua mengalami pencucian mineral secara intensif, bisa kurang subur jika unsur haranya hilang. Semakin lama proses pembentukan, semakin kompleks struktur dan sifat tanahnya. Waktu itu menjadi faktor pembentukan kedewasaan tanah dalam siklus pembentukannya. Jadi waktu itu sangat penting bagi pembentukan tanah. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Ini adalah interaksi antara faktor
interaksi antar faktor pembentukan tanah. Jadi faktor-faktor pembentukan tanah yaitu bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Faktor tadi itu sangat bekerja sama lah. Jadi di sini ada 5, kita singkatkan saja ya. Iklim, suhu, dan curah hujan. Iklim, suhu, dan curah hujan mempercepat atau memperlambat pelapukan bahan induk. Kemudian organisme seperti mikroba dan tumbuhan membantu mempercepat pelapukan dan menambah bahan organik ke tanah. Kemudian selanjutnya, topografi mempengaruhi distribusi air tingkat erosi yang berdampak pada ketebalan tanah. Kemudian juga membutuhkan waktu menentukan sejauh mana faktor ini telah bekerja. Semakin lama prosesnya, semakin matang tanah yang terbentuk. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada jenis-jenis tanah berdasarkan faktor pembentukannya. Jenis-jenis tanah di sini ada 6 ya, ada 6. Tanah terbentuk dari berbagai faktor seperti bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan. Yang menghasilkan jenis-jenis tanah yang berbeda. Jadi tanah-tanah itu berbeda guys. Di sini ada 6. Saya jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini berasal dari bahan induk abu vulkanik, kaya mineral dan sangat subur. Kemudian yang kedua ada tanah aluvial. Tanah aluvial ini terbentuk dari endapan sungai di daerah daratan rendah, subur, dan cocok untuk pertanian. Jadi bagi yang ingin bertani-tani ini cocok dengan tanah aluvial. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu tanah laterit. Tanah laterit ini terbentuk dari daerah beriklim basah dengan curah hujan tinggi, banyak mengalami pencucian unsur hara sehingga kurang subur. Jadi tanah laterit ini kurang subur ya guys ya. Kemudian yang keempat yaitu tanah potsolik, yaitu dipengaruhi oleh iklim hujan tinggi, bersifat asam, dan miskin akan unsur hara. Kemudian yang kelima adalah tanah kapur, terbentuk dari pelapukan batuan kapur, umumnya kurang subur dan memerlukan pengolahan khusus. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tanah gambut, berasal dari akumulasi bahan organik di daerah rawa, bersifat asam dan kurang subur. Jadi yang saya baca dari tadi ini, yang paling cocok untuk dipakai bercocok tanam adalah tanah aluvial ya guys ya. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Di sini ada, sebentar saya kecilkan dulu ini ya muka saya, ya supaya tidak mengganggu. Ya di sini, di sini ada perbedaan tanah berdasarkan iklim. Jadi tanah itu juga bisa ada perbedaannya ya guys. Maksudnya teman-teman. Jadi di sini ada 2 yaitu tanah di daerah tropis dan tanah di daerah kering. Iklim tropis dan iklim yang kering ya. Perbedaannya yaitu di tanah di daerah tropis terbentuk di wilayah dengan curah hujan tinggi dan suhu panas. Proses pelapukan batuan langsung cepat akibat kelembaban tinggi, kemudian sering mengalami pencucian mineral sehingga bisa menjadi kurang subur, misalnya tanah laterit. Beberapa jenis tanah seperti tanah vulkanik tetap subur karena kaya akan mineral dan abu gunung berapi. Mengandung lebih banyak bahan organik di daerah hutan hujan, tetapi bisa miskin unsur hara di daerah dengan pencucian tinggi. Kemudian di tanah di daerah kering, yaitu terbentuknya di wilayah dengan curah hujan rendah dan suhu ekstrim. Kemudian proses pelapukan batuan berlangsung lebih lambat karena kondisi kering.
Kemudian sering mengalami akumulasi garam dan air dan mineral, membuat tanah agak kurang subur. Kemudian kandungan bahan organik rendah karena vegetasi sedikit dan dekomposisi lambat. Dan selanjutnya, contoh tanah yang umum di daerah kering adalah tanah pasir dan tanah kapur. Itu contohnya ya. Baik, itulah tadi slide yang ini. Selanjutnya ada peran organisme dalam kesuburan tanah. Apa sih peran organisme dalam kesuburan tanah? Di sini ada 4 ya. Mikroorganisme atau bakteri jamur menguraikan bahan organik menjadi humus yang menyuburkan tanah. Kemudian cacing tanah mengemburkan tanah, meningkatkan aerasi dan membantu sirkulasi unsur hara. Setelah tadi cacing tanah menggemburkan tanah, kemudian juga ada akar tumbuhan. Yang mana akar tumbuhan di sini membantu proses pelapukan batuan dan menambah bahan organik ke dalam tanah. Setelah mikroorganisme, cacing tanah, akar tumbuhan, terbitlah lagi hewan tanah seperti serangga, semut, rayap. Yang mana serangga tanah ini dapat menciptakan rongga di tanah, meningkatkan drainase dan kesuburan tanah. Kemudian contoh aktivitas biologis di tanah itu di sini ada 3, yaitu yang pertama, dekomposisi bahan organik oleh bakteri dan jamur menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Aktivitas cacing tanah membuat tanah lebih subur dan meningkatkan sirkulasi udara dan air. Kemudian akar tanaman, yang mana akar tanaman ini membantu menstabilkan dan mencegah erosi. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu di sini ada dampak topografi terhadap tanah. Dampak topografi terhadap tanah. Baiklah, topografi terbagi atas 2 ya, lereng curam atau dataran tinggi dan juga dataran rendah. Dan bagaimana dampaknya terhadap tanah? Ini dia. Yang pertama, lereng curam, dataran tinggi. Tanah di lereng curam atau di dataran tinggi lebih tipis karena erosi yang tinggi. Kemudian tanahnya juga kurang subur karena pencucian mineral terjadi lebih cepat. Contohnya, tanah andosol di pegunungan vulkanik cocok untuk perkebunan teh dan sayuran. Kemudian selanjutnya topografi dataran rendah. Ada 2 juga. Tanah di dataran rendah lebih tebal karena endapan mineral dari daerah yang lebih tinggi. Jadi dia tebal ya. Kemudian dataran rendah juga umumnya lebih subur dan kaya akan bahan organik dan mineral. Contohnya itu adalah tanah aluvial di daerah delta sungai, cocok untuk pertanian padi. Selanjutnya, di sini ada pengaruh faktor pembentukan tanah terhadap pertanian. Ya, ada 4 ya faktor pembentukan tanah terhadap pertanian. Pertama, bahan induk. Itu dimana bahan induk ini menentukan kandungan mineral dalam tanah yang mempengaruhi kesuburan. Contoh tanah vulkanik dari abu gunung berapi, kaya akan mineral dan sangat subur untuk pertanian. Kemudian selanjutnya ada iklim, suhu, dan curah hujan. Suhu tinggi mempercepat pelapukan batuan dan pembentukan tanah subur. Curah hujan tinggi bisa mencuci unsur hara, menyebabkan tanah menjadi asam dan kurang subur. Selanjutnya ada organisme. Jadi mikroorganisme dan cacing tanah meningkatkan kesuburan dan membantu dekomposisi bahan organik. Akar tanaman membantu menjaga struktur tanah dan mencegah erosi. Kemudian yang keempat ada topografi, yang mana topografi itu dataran rendah umumnya memiliki
tanah lebih subur karena endapan mineral. Lereng curah hujan lebih rentan erosi sehingga perlu sistem thresering untuk pertanian. Baik, kita ke slide selanjutnya, kerusakan tanah dan solusinya. Jadi di sini ada 4 kerusakan tanah. Yang pertama adalah erosi, yaitu hilangnya lapisan atas tanah. Kemudian yang kedua pencemaran, limbah industri dan pertanian. Kemudian ada pupuk dan pestisida berlebihan merusak kesuburan. Kemudian ada alih fungsi lahan, mengurangi produktivitas tanah. Yang mana solusinya di sini disiapkan satu-satu. Erosi itu solusinya terasering dan reboisasi. Kemudian pencemaran solusinya adalah pengelolaan limbah. Kemudian pupuk dan pestisida berlebihan solusinya gunakan pupuk organik. Dan selanjutnya alih fungsi lahan solusinya adalah penghijauan. Baik, itu saja ya. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada penyebab degradasi tanah dan cara mengatasi. Penyebab degradasi tanah dan cara menghadapi. Baik. Jadi di sini ada deforestasi, yaitu tanah mudah tererosi. Kemudian yang kedua monokultur, yaitu penguras unsur hara. Yang ketiga pengembalaan berlebihan merusak struktur tanah, penggembala ya guys. Kemudian yang keempat tambang dan industri menghancurkan lapisan tanah. Cara mengatasinya deforestasi tadi, reboisasi dan agroforestry. Kemudian yang kedua monokultur, yaitu rotasi tanaman. Yang ketiga pengembangan berlebihan, penggembalaan berlebihan, yaitu pengelolaan peternakan. Yang keempat tambang dan industri. Cara mengatasinya adalah reklamasi lahan. Lanjut. Sudah habis, alhamdulillah. Jadi di sini di slide yang ke-9 ke-19 maksudnya ada kesimpulan. Saya akan membacakan dengan cepat, tepat dan sangat berintonasi. Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah faktor-faktor pembentukan tanah, yaitu bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu, bekerja bersama-sama dalam menentukan sifat dan kesuburan tanah. Jadi, bahan induk menentukan komposisi mineral awal, sedangkan iklim mempengaruhi proses pelapukan dan pencucian unsur hara. Kemudian organisme berperan dalam penguraian bahan organik dan meningkatkan kesuburan, sementara topografi mempengaruhi ketebalan serta distribusi air dalam tanah. Dan juga ada waktu, yang mana waktu ini menentukan tingkat perkembangan tanah dari tanah muda hingga tanah yang matang dan stabil. Interaksi dari kelima faktor ini menghasilkan berbagai jenis tanah dengan karakteristik yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi pemanfaatan dalam kehidupan manusia. Baik, itulah tadi kesimpulan dari PPT yang saya presentasikan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, makna, dan lain-lain, saya mohon maaf. Karena saya adalah manusia biasa, yang mana manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.